terima kasih juga atas support dari UNOPS, dari GRZ Gresik, kemudian juga dari Prospera. Bapak sekalian yang hadir di pertemuan ini, pertama marilah kita sama-sama ucapkan puji syukur, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Yang saya ingat kita berkumpul di sini juga tahun lalu bulan September. Nah, saya juga duduk di kursi itu juga waktu itu, sama persis. Waktu itu kita berkomitmen sama-sama untuk menyusun, mempersiapkan yang akan kita lakukan di bulan depan. Kita akan lihat apa yang sudah kita lakukan selama hampir barangkali 7-8 bulan ini untuk memastikan bahwa yang bulan depan untuk summitnya itu bisa menghasilkan, menurut saya tidak hanya programnya tapi juga komitmen dan implementasinya. Dari awal waktu itu saya sampaikan bahwa kalau menyusun dokumen tidak sulit, kita banyak ahlinya kalau untuk hal tersebut, apalagi sekarang bisa tanya-tanya ke AI juga cepat Pak kalau untuk yang seperti itu. Tapi bagaimana nanti kita melaksanakan apa yang sudah disampaikan Pak Presiden barusan, kan kita sama-sama dengar. Kemudian juga yang disampaikan Pak Menteri SDM kan sudah sangat jelas arahnya untuk transisi energi. Kami memahami bahwa transisi energi adalah dua sisi. Pertama adalah bagaimana kita mendorong pemanfaatan energi yang semakin bersih, dan yang kedua ini kaitannya dengan SDM. Bagaimana kita juga memastikan bahwa tenaga kerja yang sekarang bekerja di sektor-sektor yang memang arahnya ke depan itu akan semakin berkurang, misalkan untuk pemanfaatan energi fosil, batu bara atau minyak bumi. Kan ini juga harus sama-sama kita pikirkan. Jadi menurut kami arahnya ini dua sisi. Misalkan kita lihat nih sekarang Pak Menteri itu kemarin menyampaikan bahwa di evaluasi untuk Rafi bahwa pemanfaatan untuk kendaraan listrik itu naik 6 kali lipat. Nah, kalau naiknya ini penambahan, ini kan bagus. Tapi kalau naiknya ini substitusi, berarti kan ada yang berkurang. Nah, yang berkurang ininya, yang menurut saya di grup ini juga menjadi salah satu yang harus kita pikirkan. SPBU-nya misalkan semakin berkurang, nanti kan diganti dengan SPKLU. Atau yang ada di Dirjen Minerba. Saya sih untuk yang batu bara sebetulnya kita harus berpikir yang lebih kuat, bukan mengurangi konsumsi batu baranya, tapi bagaimana kita memanfaatkan batu bara dengan lebih baik, lebih efisien, lebih bersih. Dan kita memang kan dilahirkan untuk itu, untuk mencari cara yang terbaik sesuai dengan zamannya. Bukan kita ini dilarang untuk menggunakan batu baranya. Batu bara itu kan dinilai karena emisinya, karena CO2-nya. Kan teknologinya sudah ada, ilmunya bisa dipelajari. Nanti skema bisnis segala macam kan sudah mulai dilakukan juga oleh SDM. Kita sudah punya Perpres untuk CCS. Kami sekarang sedang menyelesaikan bilateral dengan Singapura untuk bagaimana supaya CCS pertamanya ini bisa jalan. Setelah itu kan bisa diikuti dengan upaya-upaya di sisi nasional. Saya kira untuk hal tersebut saya tidak ingin menyampaikan message bahwa kita ini ingin mengurangi pemanfaatan batu baranya, tapi kita ingin meningkatkan pemanfaatan energi yang semakin bersih. Transisi energi itu menurut saya harus dimaknai bahwa yang kita ukur itu nanti emisinya saja. Hulunya itulah tantangan kita karena kita punya semuanya. Bagi negara-negara yang tidak punya batu bara, bagi negara-negara yang tidak punya migas, gampang mikirnya. Tapi kita punya batu bara 39 miliar ton. Kalau dihitung dengan sekarang itu kan 90 tahun cukup. Belum yang masih sisi potensi. Jadi marilah kita sama-sama untuk mendorong SDM juga tidak hanya terbatas kepada kita menyiapkan tenaga kerja untuk mengisi bidang-bidang usaha yang misalkan pembangkit listrik, tapi juga bagaimana kita mendorong talent-talent itu untuk mencari cara mengembangkan teknologi yang meningkatkan pemanfaatan seluruh energi yang ada di Indonesia. Tadi kan Pak Presiden menyampaikan dari sisi bagaimana kita harus 100% swasembada energi.